Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan berbeda dengan biasanya, kali ini gue membahas 3 karakter sekaligus guys. Tentunya mengingat ada banyak banget karakter di dalam film The Suicide Squad, maka bahasan soal 3 karakter ini merupakan bagian yang pertama atau part 1 ya guys. Dan kalau kalian gak pengen ketinggalan soal penjelasan karakter lainnya, maka gue sarankan untuk langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah. Nah, kalau kalian udah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, maka kita langsung lanjut ke pembahasan ya guys. Nomor 1 ada Polka Dot Man. Polka Dot Man memiliki nama asli Abner Creel dan bisa dibilang merupakan salah satu karakter yang tua di DC Comics. Well, Mr. Polka Dot memulai debutnya di detektif komik nomor 300 tahun 1962 guys. Nah, Mr. Polka Dot sendiri di dalam komik dikenal sebagai seorang pemimpin gangster. Nah, tapi berbeda dengan geng pada umumnya, aksi kejahatan dari Mr. Polka Dot justru cenderung konyol, yaitu mereka merampok jasa untuk membersihkan karpet guys. Lalu apa nih kekuatan istimewa dari Mr. Polka Dot? Well, ternyata jawabannya ada pada titik-titik di kostumnya guys. Nah, dengan menggunakan titik berwarna-warni itu, Mr. Polka Dot bisa menyulap hampir semua benda menjadi senjata, kendaraan, dan juga gergaji guys. Nah, mungkin salah satu momen unik yang tercatat di dalam komik adalah ketika Mr. Polka Dot mengubah titik yang berwarna-warni tersebut menjadi sebuah piring terbang dan dapat ditumpangi sebagai layaknya kendaraan atau transportasi umum lainnya guys. Nah, selain momen unik tersebut, ternyata Mr. Polka Dot pun pernah melakukan suatu adegan atau aksi yang berbahaya, terutama ketika dia pernah mengubah titik yang berwarna-warni itu menjadi bola yang bersinar terang seperti matahari dan bahkan mengakibatkan kebutaan bagi lawannya guys. Well, dengan segudang kemampuan unik yang dimilikinya, ternyata Mr. Polka Dot ini pernah menculik Robin loh guys. Tapi untungnya nih, karena ketololannya, Polka Dot kemudian justru memaksa Robin yang harus menulis surat untuk memohon kepada Batman agar dibebaskan. Nah, Robin yang mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan Batman pun kemudian menyelipkan kode rahasia yang menceritakan sejumlah bahaya atau perangkap yang ada di tempat Robin itu ditawan. Dan seperti bisa ditebak guys, dengan persiapan matang dan informasi soal sejumlah ancaman di markas Polka Dot, Batman pun kemudian berhasil menyelamatkan Robin. Nah, gue ada informasi menarik nih guys buat kalian, yaitu kalau Mr. Polka Dot dalam film The Suicide Squad ternyata diperankan oleh David Dastmalchian yang pernah menjadi peran pembantu dari karakter Scott Lang di film Ant-Man. Dave, wheels on the ground. Kurt, eyes in the sky. Well, patut kita tunggu ya guys, terutama soal gimana aksi Polka Dot Man ini di penampilan perdananya di layar lebar. Nomor 2, TDK. Well, karakter Polka Dot Man dengan kemampuan absurdnya bisa dibilang ternyata bukan menjadi satu-satunya yang dibawa oleh James Gunn kali ini ya guys. Dalam trailer misalnya, kalian bisa melihat ada karakter yang bernama TDK dan diketahui memiliki kemampuan atau kekuatan yang gak kalah aneh guys. Well, hingga saat ini sebenarnya belum ada konfirmasi yang jelas soal sosok TDK. Namun demikian nih guys, saat melihat kekuatannya terutama dalam trailer Suicide Squad yang kedua, maka bisa dibilang karakter ini merujuk pada karakter dari DC Comics yang bernama Armful of Boy, yang juga dikenal sebagai karakter yang paling bodoh sepanjang masa. Nah, Armful of Boy melakukan debutnya pada komik yang berjudul Secret Origin nomor 46 yang terbit pada tahun 1989 guys. Nah, dalam komik tersebut diceritakan bahwa ketika Armful of Boy mencoba untuk pamer kekuatan di depan para superhero, ia justru kemudian dikeluarkan oleh Legion of Superhero karena dianggap aneh dan bodoh. Well, salah satu yang dianggap menjijikan dan juga aneh dari Armful of Boy ini adalah saat dia mulai melepaskan lengannya sesuka hati tanpa rasa sakit untuk kemudian digunakan sebagai instrumen tumpul dalam mengalahkan musuh-musuhnya guys. Nah, kemunculan sosok Armful of Boy di dalam film sendiri juga menjadi pertanyaan guys, terutama mengapa namanya tiba-tiba berubah dari Armful of Boy menjadi TDK. Well, setelah gue telusuri, ternyata ada 2 teori yang beredar guys. Nah, menurut teori yang pertama, TDK adalah kepanjangan dari The-Detachable Kid, yang sebenarnya kalau diterjemahkan masih memiliki makna yang sama kok dengan Armful of Boy.
Nah, untuk teori yang kedua, konon katanya pergantian nama ini berkaitan dengan kondisi pencipta karakter Armful of Boy, yaitu Gerard Jones, yang telah dipenjara atas tuduhan kepemilikan pornografi anak sejak tahun 2018 guys. So, dengan kata lain, DC mungkin nggak pengen ya kalau karakter yang muncul di layar lebar ini kemudian mendapat hujatan karena skandal dari penciptanya. Ya, apapun yang menjadi alasannya, sebaiknya kita tunggu aja ya guys, terutama soal aksi karakter konyol yang minim prestasi di komik ini saat diangkat oleh James Gunn ke layar lebar. Nomor 3, Safan. Well, hijrahnya James Gunn dari sutradara Guardians of the Galaxy untuk menggarap film DC ternyata turut diikuti oleh sejumlah aktor dari film tersebut guys. Ya, misalnya aja ada Michael Rooker yang dulu dikenal membintangi karakter Yondu, kini dipercaya untuk memerankan karakter Safan di film The Suicide Squad. Nah, sekarang apa aja sih kehebatan dari Safan ini? Well, Safan memulai debutnya di komik pada tahun 2003 di Birds of Prey nomor 56 dan diciptakan oleh penulis Gail Simone dan juga Ed Benes. Well, Safan sendiri awalnya diperkenalkan sebagai anak orang kaya yang bernama Brian Derlin yang menganggap dirinya itu jenius dan bahkan bisa menyamai kepopuleran dari Batman. Nah, untuk mewujudkan impian menjadi seperti idolanya yaitu Batman, Safan pun kemudian pindah ke Gotham dan menegakkan kebenaran namun dengan cara yang salah guys, yaitu main hakim sendiri secara brutal dan juga kejam. Nah, layaknya sebagai seorang superhero, Safan pun di dalam komik diceritakan memiliki tangan kanan dari Rusia dan sekaligus mantan agen rahasia KGB yang bernama Kryot. Obsesi Safan untuk selalu menjadi yang jenius ini kemudian berubah menjadi bumerang setelah dia memutuskan untuk menargetkan Barbara Gordon. Nah, sebagai informasi aja nih buat kalian, Barbara Gordon sendiri adalah peretas terbaik di dunia dalam komik DC. Dan karena kehebatan Barbara inilah, Safan kemudian berniat untuk menggantikan perannya dan menjadi yang nomor 1 atau yang terbaik dalam hal meretas di dunia maya. Nah, sayangnya aksi kejam dan juga brutal yang pernah dilakukan oleh Safan ini nggak disukai oleh Batman dan bahkan dia sempat mendapatkan peringatan pribadi guys. Well, Safan yang tersinggung dan juga nggak terima ketika ditegur oleh Batman kemudian memutuskan untuk membangun sindikat kejahatan bawah tanah dan memeras uang dari orang-orang sekaligus menjadi ajang pembuktian dari kejeniusannya guys. Well, meskipun cenderung digambarkan lumayan berbahaya saat tampil dalam komiknya, namun sebenarnya Safan ini nggak terlalu mengerikan dan punya peran signifikan dalam alur cerita komik Suicide Squad guys. Nah, saking kurang menonjol dan juga kecilnya peran dari Safan ini, ia pun kemudian dikeluarkan dari alur cerita komik Suicide Squad edisi nomor 8. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys, yaitu setelah melihat trailer The Suicide Squad yang pertama dan juga yang kedua, maka siapa di antara karakter yang muncul tersebut yang menjadi favorit kalian? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di topik menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.